Dikisahkan di belahan dunia yang lain, terdapat kota yang damai dan padat penduduk. Akan tetapi, langit di kota tersebut secara tiba-tiba berubah, yang awalnya kalem berubah menjadi suatu yang mengerikan, di hadapan semua umat manusia. Lalu secara tiba-tiba, awan tersebut menyemburkan sebuah api yang sangat besar, sampai-sampai membentuk sebuah kawah di balik ledakan api yang menghantam tanah, sekaligus membumi hanguskan orang-orang yang ada di balik ledakan itu. Di balik kawah itu, terdapat banyak sekali gerombolan sesosok makhluk asing, yang tak pernah dilihat manusia. Layaknya seorang penjajah, gerombolan makhluk asing atau kita panggil monster itu, meluluh lantakkan setiap manusia yang ada di hadapan mereka. Hampir semua manusia yang ada di bumi ini musnah karenanya. Sehingga, beberapa dari mereka berkesimpulan, apakah ini hukuman Tuhan bagi kita, yang menurunkan kiamatnya ke bumi ini? Di kota Yongchuan, Guameng, lebih tepatnya di sebuah komplek perumahan, terdapat seseorang yang mau bundir. Orang tersebut ingin bundir, dikala mengingat masa lalu yang suram. Dulu, dia banyak sekali membabat orang-orang yang tak bersalah dimulai dari warga sipil, wanita, maupun anak-anak. Oleh karena itu dia ingin sekali mengakhiri hidupnya juga. Akan tetapi, entah apa yang ada di pikiran dia, secara sengaja dia menggagalkan aksinya itu. Dengan napas yang terengah-engah, dia membalikkan badannya yang kemudian mengarahkan kakinya ke tali gantung. Tali itu pun copot seketika. Sambil menarik napas dan berusaha untuk berdiri, orang tersebut itu juga melepaskan tali yang ada di lehernya. Di panel ini kita diperlihatkan ada suntikan dan obat-obatan. Entah apa itu. Masih sama dengan kota yang tadi. Terik matahari pagi yang cerah, menyinari semangat para pekerja kantoran, yang berlalu lalang di setiap pinggiran kota. Terdapat sebuah berita yang diberitahukan kepada orang-orang. Pagi ini di kota X, makhluk aneh ditemukan berkeliaran di jalanan. Sementara itu, kebakaran besar terjadi di mana-mana akibat perbuatan makhluk tersebut. Setelah mendengar pemberitahuan itu, sebagian besar orang-orang panik, akan tetapi mereka memilih menyembunyikan kepanikan. Karena mereka tahu kalau ada tentara dan polisi yang akan bertindak. Di tempat lain, lebih tepatnya toko perbelanjaan kebutuhan, terdapat seseorang yang menggunakan tudung, sambil memasuki toko perbelanjaan dan membeli sebuah barang. Di dalam toko itu juga, terdapat suara ledakan sambil diiringi suara orang-orang yang minta tolong. Si tudung yang bingung sambil menoleh ke gerombolan orang-orang yang berlarian menghindari sesuatu. Dan tanpa disangka-sangka, terdapat sesosok makhluk bukan manusia, yang membabat orang-orang di toko tersebut. Situasi itu membuat si tudung kebingungan mengenai apa yang telah terjadi di lingkungannya saat ini. Beberapa orang di sana sudah dan beberapa lagi dihap hidup-hidup oleh makhluk tersebut atau bisa kita sebut monster. Si tudung, sambil melihat peristiwa itu bergumam, apakah ini efek dari obat-obatan yang kukonsumsi? Si tudung, yang tenggelam dalam lamunannya tidak menyadari, jika beberapa monster telah bergerak mengincar dirinya. Monster tersebut berusaha menyerang si tudung dari arah titik butanya. Si tudung, dengan refleks yang cepat berhasil menendang wajah monster itu. Sampai-sampai monster itu terpelanting ke gerombolannya sendiri. Melihat teman monsternya terkapar tak berdaya di hadapan si tudung, para monster itu mulai berhati-hati dan melakukan penyerangan kepada si tudung dengan taktik. Si tudung yang masih kebingungan dengan situasi ini, karena situasi ini benar-benar nyata bukan karena dia terpengaruh obat-obatan. Dalam situasi ini, si tudung sempat terpojok, akan tetapi dia berhasil membabat satu persatu monster itu. Untuk mempermudah pembabatan setiap monster, si tudung akhirnya memakai pisau yang ada di sakunya, lalu, dengan kegesitan si tudung, dia berhasil mengalahkan semua monster di toko. Si tudung pun beranjak dari lokasi pembabatannya. Sambil menoleh, dia melihat beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh si monster, lalu, dia bergumam. Apakah ini kiamat? Di sisi lain toko perbelanjaan, terdapat seseorang yang sedang memegang pemukul baseball. Orang tersebut dalam keadaan yang berbahaya. Sambil mengayunkan tongkatnya, pemuda ini juga berusaha untuk memperhatikan serangan dari setiap monster di hadapannya. Dalam keadaan yang terdesak, sang pemuda ini teringat beberapa kejadian sebelum dia sampai ke toko perbelanjaan. Pemuda ini merupakan anggota calon tentara yang sedang bolos dari latihannya.
Oleh karena itu dia menggunakan waktu bolosnya untuk pergi ke warnet, tetapi dia pergi lebih dulu ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa cemilan. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi pada pemuda ini. Dikarenakan perbedaan kekuatan pemuda ini dengan sang monster. Pemuda ini pun terhempas akibat tidak kuat lagi membendung serangan sang monster. Dengan jatuhnya si pemuda, para monster memanfaatkan situasi tersebut untuk membabat pemuda itu. Dengan tatapan yang pasrah akan nasibnya yang akan di-end. Secara tiba-tiba, monster yang ada di hadapan pemuda tersebut terhempas oleh suatu benda. Dan benda itu ternyata sebuah panci, yang dilemparkan oleh seseorang dari jauh. Dengan refleks yang cepat, orang misterius itu yang hanya berbekal sebuah obeng, membabat beberapa monster yang ada di hadapannya dengan mudah, seakan-akan sudah terbiasa melakukannya. Dan ternyata orang misterius itu adalah si pemuda tudung. Si tudung melakukan tindakan itu hanya untuk membantu beberapa orang untuk bisa kabur dari para monster yang berkeliaran. Sambil berdiri di hadapan pemuda baseball, si tudung berkata kepada dia, "Hei nak, kalau kau mau hidup, ikutilah aku. Kalau kamu mengikuti maka ikutilah semua ucapanku, agar kamu bisa selamat," ucap si tudung kala itu. Pemuda baseball, yang masih kebingungan dengan kekuatan si tudung, dia pun manut-manut saja. Si tudung, setelah mengucapkan maksudnya tadi, dia pun bergegas pergi ke sisi lain toko, untuk menghadapi beberapa gerombolan monster. Kemudian, pemuda baseball, yang beranjak dari tempatnya tadi sambil marah ke si tudung, karena sudah ditinggal pergi tadi. Pemuda baseball dan si tudung kaget melihat perawakan monster di hadapannya yang berbeda dari monster sebelumnya, tinggi sekaligus memiliki aura pembabat yang kuat. Di hadapan monster tadi, terdapat seorang pemuda yang memegang raket. Pemuda raket, yang sengaja menghadang si monster karena ingin melindungi seorang ibu dengan anaknya. Ibu dan anak itu, hanya bisa terdiam dikala melihat monster mengerikan di depannya. Si tudung dan pemuda baseball, yang melihat kejadian itu, langsung saja beranjak dari tempatnya, untuk membantu pemuda raket serta ibu dan anak itu. Di panel ini, kita melihat sebuah raket terhempas jauh dari pemiliknya. Kemudian, si pemuda raket yang tak memiliki senjatanya lagi, hanya bisa terdiam ketakutan, yang sudah siap menerima hantaman si monster. Si tudung, dengan berlari cukup kencang, berhasil menyita perhatian si monster di hadapannya. Si tudung, dengan ekspresi yang marah, secara langsung menyerang si monster tanpa memikirkan resiko bagi dirinya. Berbekalkan tongkat baseball, si tudung berhasil mengayunkannya tepat di leher si monster. Akan tetapi, karena kerasnya leher si monster, tongkat baseball tadi, masih belum cukup menumbangkan si monster. Si monster, dengan ekspresi marahnya sambil memegang tongkat si tudung, sudah siap-siap melayang sebuah pukulan. Si tudung, dengan refleks yang cepat, berhasil menghindari pukulan si monster. Si tudung, yang senjatanya berhasil diambil sama si monster, kini mendapatkan sebuah senjata baru. Si monster, kemudian melakukan sebuah serangan kejutan, tetapi si tudung berhasil menghindarinya. Si tudung, berbekalkan senjata besi raket, sudah siap-siap melancarkan sebuah serangan ke arah muka si monster, yang akhirnya mengenai mata si monster dengan telaknya. Si tudung, yang sudah mendapatkan kembali senjata baseballnya, sudah siap-siap melancarkan serangan kejutan ke si monster. Si monster, yang tidak menerima matanya picek sebelah, secara tiba-tiba mengeluarkan aura pembabat yang lebih kuat, untuk menekan musuh-musuh di hadapannya. Si tudung, pemuda baseball, pemuda raket, serta ibu dan anak tadi, merasakan sebuah aura haus pembabatan dari sang monster. Pemuda baseball, melihat aura tersebut, tidak bisa bergerak dari tempatnya, saking kuatnya aura sang monster, begitu juga dengan pemuda raket dan ibu anak itu. Si tudung, walaupun sudah ditekan dengan aura sang monster, masih tetap bisa bergerak. Sang monster, melihat si tudung yang tidak terpengaruh, langsung saja untuk menyerang si tudung. Si tudung, dengan mengerahkan semua kekuatannya ingin menangkis hantaman sang monster. Akan tetapi, si tudung malah terhempas jauh, dikarenakan kekuatan sang monster yang lebih tinggi darinya. Sang monster, yang berhasil menghempaskan si tudung, kini berbalik untuk membabat pemuda baseball. Pemuda baseball, dengan badan yang gemetaran karena ketakutan sudah menyiapkan kuda-kuda untuk melawan sang monster. Pemuda baseball, dengan bermandikan keringat yang disebabkan oleh rasa takut,
berusaha untuk berpikir bagaimana cara melawan monster ini. Sedangkan, pemuda raket, ibu dan anaknya, hanya bisa pasrah melihat situasi sekarang yang semakin kacau. Pemuda baseball, yang melihat tatapan putus asa, dari pemuda raket, ibu dan anaknya, secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan misterius dari dalam dirinya. Kekuatan misterius yang datang secara tiba-tiba ini, membuat tubuh pemuda baseball merintih kesakitan. Itu karena, kekuatan misterius itu berusaha sinkron dengan tubuh pemuda baseball. Si monster, yang kebingungan melihat tingkah pemuda baseball, hanya bisa berjaga-jaga, dikala pemuda baseball yang sewaktu-waktu bisa menyerangnya. Pemuda baseball, yang kebingungan sambil melihat aura biru di tangannya, bergumam, apa-apaan ini, di dalam diriku memiliki banyak energi. Pemuda baseball, sambil mengambil pemukulnya berkata, sesuatu yang terpancar dari dalam diriku ini, membuatku terbakar, seolah-olah tubuh ini menyuruhku bertarung, secara terus-menerus. Si tudung, yang sempat terhempas tadi, kini mulai bangkit, dan siap-siap melawan si monster. Si tudung, yang hinggap di bahu si monster, kini mengikat leher si monster, untuk membuat dia susah bergerak. Si monster, yang meraung kepada si tudung, dia juga berusaha, untuk menjatuhkan si tudung dari pundaknya. Si tudung, yang tahu niat si monster, kini melakukan tindakan cepat, untuk menjatuhkan si monster. Si tudung, dengan segenap kekuatannya yang tersisa, berteriak kepada pemuda baseball, "Hei nak, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah senjatamu itu cuman gaya-gaya saja?" Teriakan si tudung kepada pemuda baseball. Pemuda baseball, yang masih kebingungan, kini mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang si monster. Dengan kekuatan yang baru didapatkan oleh pemuda baseball, dia berhasil mendaratkan pukulan keras pada si monster. Di panel ini, kita diperlihatkan beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh si monster, beberapa mayat juga bergelimpangan di sana. Beberapa orang yang selamat, kini berkumpul untuk istirahat sejenak, termasuk juga pemuda raket, ibu dan anaknya. Si tudung dan pemuda baseball, beberapa kali memantau situasi orang-orang, untuk melihat keadaan mereka. Di panel ini juga, kita akhirnya diperkenalkan, siapa nama dari si tudung, dan pemuda baseball. Si tudung, bernama Taehon Kim. Sedangkan pemuda baseball, bernama Fang Sisuan. Untuk si tudung, kita panggil saja Taehon, sedangkan pemuda baseball, kita panggil Fang saja. Fang, sambil menanggapi situasi ini, hanya bisa menarik beberapa kesimpulan saja, jika situasi saat ini merupakan keadaan yang konyol, saking di luar nalarnya manusia. Di panel ini, kita diberitahu, jika manusia yang memiliki tanda di tangannya, disebut manusia pembangkitan atau pencerahan, dan diistilahkan sebagai awaken. Cuman Taehon dan Fang, yang berhasil menjadi awaken, dan kemungkinan besar, di luar sana akan bermunculan beberapa awaken lainnya. Selain menjadi awaken, ternyata, ponsel awaken bisa menunjukkan statistik diri mereka. Fang, yang masih tenggelam dalam lamunannya, kemudian disuruh oleh Taehon, untuk memindahkan beberapa mayat monster dan manusia, ke toko daging. Entah apa yang dilakukan oleh Taehon kepada mayat-mayat monster itu, guman Fang. Taehon dan Fang, memerintahkan semua orang-orang untuk berkumpul, karena ada informasi yang penting untuk mereka. Taehon, sambil mengumpulkan orang-orang, dia juga sempat mengurusi beberapa krocok, yang blunder. Kemudian, Taehon, yang berdiri tegak di hadapan semua orang, menceritakan, jika seorang awaken akan memiliki tanda di tangannya. Kebangkitan awaken terpicu oleh dua hal, yang pertama, karena kebangkitannya muncul secara tiba-tiba, seperti Fang dan Taehon. Sedangkan, yang kedua, kebangkitannya muncul karena mengonsumsi monster orb atau kristal monster. Setelah Taehon membagikan info tadi, beberapa orang bertanya, termasuk si cewek pirang, yang bertanya kepada Taehon. Sambil menunjukkan simbol di tangannya, si pirang bertanya, kenapa kamu memberitahu informasi seperti itu ke kami? Fang, yang melihat si pirang, dia teringat, jika si pirang, adalah orang yang sempat hampir digrepe-grepe, sama beberapa pemuda blunder, yang tadi diurus oleh Taehon. Taehon, dengan tegasnya menjawab pertanyaan orang-orang, aku, Taehon, hanya ingin melihat kalian, bisa bertahan lebih lama, di dunia yang kacau ini. Jadi, tidak ada gunanya, aku menyembunyikan informasi ini, ucap Taehon kala itu. Fang,
yang berbincang-bincang Si Pirang, mereka membahas tentang Monster Orb, jika Monster Orb bisa didapatkan, melalui tubuh monster yang telah mati. Taehon, yang memotong pembicaraan Fang dengan Si Pirang, berkata pada Si Pirang, aku dan Fang, harus secepatnya pergi dari tempat ini, karena tempat ini, hanya tempat tinggal sementara. Si Pirang pun menjawab sambil emosi, bukankah di sini banyak sumber makanan yang berlimpah, lagi pula, tim penyelamat akan segera datang. Taehon, dengan tenangnya menjawab Si Pirang, sudah 6 jam berlalu, tapi masih belum juga tim penyelamat masuk ke tempat ini, perlu kamu tahu, jika alat komunikasi sekarang, masih tahap gangguan. Jadi kita harus bergegas pergi, untuk mencari beberapa tempat yang aman, ucap Taehon kala itu. Si Pirang, yang mendengar penjelasan Taehon, kini dia semakin emosi, lalu berkata, semua orang yang ada di sini, sangat lelah. Tidak bisakah kamu melihatnya, dan banyak yang luka-luka dan orang tua di sini. Taehon, yang tidak terlalu mendengarkan ocehan Si Pirang, kini dia merasakan suatu bahaya yang dahsyat, datang kepada mereka. Taehon, yang merasakan bahaya itu datang dari pintu masuk, menyuruh beberapa orang untuk pindah dari sana. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan muncul di pintu masuk toko. Fang, Taehon, dan Si Pirang hanya bisa menatap ngeri di balik gumpalan asap. Karena di balik asap tersebut, muncullah sesosok makhluk yang lebih ganas pembabatannya dibanding monster yang lain. Si monster, dengan ekspresi yang kelaparan, kini menatap beberapa mangsa empuk yang ada di hadapannya. Taehon, melihat monster itu, hanya bisa bergidik ngeri, karena monster tersebut bakalan sangat sulit ditaklukkan. Si monster, yang tak tahan lagi rasa laparnya, kini menerjang beberapa orang yang ada di depannya. Taehon, yang mendapatkan beberapa skill baru, lalu menguji cobakannya kepada sang monster di depannya. Si monster, secara tiba-tiba terhempas ke dinding karena terkena skill dari Taehon, dan saking kuatnya skill Taehon, tembok di belakang si monster langsung retak. Si monster, melihat lawan yang sepadan di hadapannya, kini mulai bersiap untuk menyerangnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.